Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan, yaitu untuk memberikan gambaran soal ataupun bocoran terkait soal PPG, yaitu pada tahun 2023 ini, yaitu ujian pengetahuan. Baik, saya ingin melanjutkan part selanjutnya, yaitu part yang kedua. Langsung saja kita mulai soal nomor 11. Menurut pandangan teori behavioristik, dalam proses belajar siswa dibawa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi disebut proses A. Shaping, B. Mimetic, C. Observable, D. Reinforcement, E. Input. Yaitu jawabannya yang A, Bapak Ibu, yaitu shaping. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Menurut Kolb, seorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan konsep, hukum atau prosedur dalam kegiatan belajar termasuk ke dalam tahap A. Pengalaman abstrak, B. Pragmatif, C. Konseptualitas, D. Eksperimen aktif, E. Pengalaman konkret. Yaitu jawabannya yang C. Konseptualitas. Baik, selanjutnya soal nomor 13. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran teori humanistik adalah anak diajak berpikir secara A. Edukatif, B. Deduktif, C. Induktif, D. Komprehensif, E. Koordinatif. Jawabannya yang C. Induktif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 14. Pada masa sekarang, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas berhubungan dengan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Humanis, D. Kognitivisme, E. Sibernetik. Jawabannya yang E, Bapak Ibu, yaitu sibernetik. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 15. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan belajar menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik, diperlukan alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini termasuk dalam aliran A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Humanis, D. Kognitivisme, E. Sibernetik. Jawabannya yang E. Sibernetik. Baik, selanjutnya soal nomor 16. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan pengalaman yang baik dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Humanis, D. Kognitivisme, E. Sibernetik. Jawabannya yang D. Kognitivisme. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 17. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Sikap, D. Proses, E. Nilai. Jawabannya yang D. Proses. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 18. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar A. Insight, B. Conditioning, C. Kognitif, D. Koneksionisme, E. Humanistik.
Jawabannya yang C, kognitif. Selanjutnya soal nomor 19. Kemampuan peserta didik membina hubungan dengan sesama dan mampu memotivasi diri sendiri ini termasuk ke dalam kecerdasan A. Sosial, B. Moral, C. Afektif, D. Kognitif, E. Emosional. Jawabannya yang E. Emosional. Soal terakhir nomor 20. Dalam pembelajaran IPS di dalam kelas, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengungkapkan pendapat. Jika teman yang lain mengendalikan diskusi, maka ia cenderung untuk memisahkan diri dan belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dan perkembangan A. Kognitif, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Moral, E. Psikomotorik. Jawabannya yang C. Sosial emosional. Baik, soal selanjutnya nomor 21. Salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui pembelajaran di kelas tetapi belum memenuhi ketuntasan belajar minimal, yaitu dengan cara A. Guru mengevaluasi kembali rangsangan pembelajaran yang dibuat untuk mengatasi kelemahan yang ada. B. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada di aspek guru. C. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoreksi kelemahan yang ada sendiri. D. Guru meyakini ada permasalahan dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. E. Guru merancang soal-soal untuk menghadapi ujian. Yaitu jawabannya yang A, Bapak Ibu. Guru mengevaluasi kembali rangsangan pembelajaran yang dibuat untuk mengatasi kelemahan yang ada. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 22. Bila Anda sebagai guru IPS menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. C. Meminta peserta didik untuk mengerjakan soal. D. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. E. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B, yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 23. Dalam menyiapkan materi pembelajaran IPS, Bu Ina menyusun materi pembelajaran dari bagian sederhana menuju kepada yang kompleks. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Ina mengikuti pola A. Logis, B. Kasual, C. Inquiry, D. Spiral, E. Psikologis. Jawabannya yang D, psikologis. Kita lanjutkan soal nomor 24, Bapak Ibu. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara A. Individu, B. Verbal, C. Mandiri, D. Berkelompok, E. Nonverbal. Jawabannya yang D. Berkelompok. Kita lanjutkan soal nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS. Inquiry. A. Konstekstual, B. Kooperatif, C. Perubahan, D. Desegregated, E. Kesinambungan dan perubahan. Jawabannya yang D, ya Bapak Ibu, yang bukan, yaitu desegregated. Kita lanjutkan soal nomor 26. Pak Kapsul mengajar materi tentang kebutuhan manusia. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menulis semua kebutuhannya sebagai seorang siswa atau peserta didik dan mengurutkan dari yang paling penting sampai yang kurang penting, lalu memberikan alasannya. Prinsip pembelajaran yang digunakan oleh Pak Kapsul adalah A. Integrated, terpadu,
B. Interaksi. C. Kooperatif. D. Kesinambungan dan perubahan. E. Kontekstual. Jawabannya yang E. Kontekstual. Kita lanjutkan. Soal nomor 27, materi tentang kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari kegiatan ekonomi pada masa prasejarah sampai dengan sekarang. Persebaran dan kondisi fisik geografis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran IPS. A. Integrated atau terpadu. B. Interaksi. C. Kooperatif. D. Kesinambungan dan perubahan. E. Kontekstual. Yaitu yang A. Integrated atau terpadu. Kita lanjutkan soal nomor 28. Media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai untuk pembelajaran materi letak kepulauan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi sosial dan budaya adalah A. Media PowerPoint lebih cocok menampilkan data dan informasi baik yang berupa tulisan, gambar maupun film. Jadi yang A ya Bapak Ibu, langsung saja bisa dibaca di situ. Baik, langsung soal nomor 29. Di abad 21, guru dituntut mampu memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih media pembelajaran adalah, nah ini adalah yang A ya Bapak Ibu. Untuk pemilihan media pembelajaran itu tujuannya harus jelas, kemudian sasaran didiknya itu ditujukan kepada siapa, kemudian karakteristik medianya bagaimana, waktu pengoperasian, kemudian ketersediaan, konteks penggunaan, kemudian mutu teknik. Nah ini yang paling benar Bapak Ibu, yang A. Baik, langsung soal terakhir nomor 30. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kelulusan ujian. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai batas ambang kompetensi. D. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. E. Nilai batas ambang kompetensi kelulusan. Jadi jawabannya yaitu yang D Bapak Ibu, yaitu nilai maksimal yang dicapai peserta didik. Nah, karena ini sama dengan KKM ya Bapak Ibu, kriteria ketuntasan minimal. Baik, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk gambaran ataupun contoh soal terkait yaitu ujian pengetahuan PPG pada tahun 2023 ini. Semoga memberikan manfaat atau gambaran bagi Bapak Ibu atau kemudahan dalam menjawab soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan nantinya pada ujian pengetahuan PPG Bapak Ibu. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.